Mana? Wah. Oh, kata jadi gini. Cok. Anjay. Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Kalau misalkan motor gue masuk ke Mall Resinda, gimana ya? Cocok nggak ya? Cocok nggak sih? Motor gue masuk Mall Resinda kayaknya cocok deh. Lucu aja gitu anjir. Oke teman-teman, kita lanjut. Setelah tadi, aduh, gue muter-muter terus ya pembahasannya. Tapi gue sebisa mungkin jelas ya. Yang pertama budget. Setelah kita siapkan budget, lalu motor apa yang kita cari. Setelah itu kita cari tahu dulu informasinya teman-teman. Kita cari tahu dulu informasinya. Contoh backjual. Nah di backjual ini banyak sekali teman-teman motornya tuh. Dalam artian motor, misalkan motor FR80 punya gue, atau enggak C70 deh. C70 dengan kondisi no paper itu harganya sekian misalkan. Terus kondisi C70 dengan apa ya, nggak full paper tapi bodong gitu. Bukan bodong, setengah ya, yatim misalkan. Astagfirullahaladzim, setengah misalkan. Nah itu harganya berapa, lalu yang full paper berapa. Nah dari situ yang full modifikasi berapa, yang full restorasi berapa. Jadi kita benar-benar tahu teman-teman, patokan pasarnya tuh rata-rata di kisaran berapa gitu. Ini dibongkar cuy, ini dibongkar deh. Jadi kita tahu pasarannya berapa. Bukan yang ini cuy. Iya bener yang itu cuy. Jadi kita tahu pasarannya berapa teman-teman. Nah setelah itu, Nah setelah itu utamakan kalau misalkan kita benar-benar pengen jual beli, ya setidaknya nggak hanya jual beli sih. Untuk dipakai sehari-hari pun kita harus motor yang sehat walafiat gitu. Nah setelah kita ada unitnya misalkan nih yang full paper tapi belum restorasi kayak punya gue nih, tidak full paper tapi tidak restorasi tapi full paper gitu teman-teman, dan sehat. Oke, jadi kita harus ngecek dulu ke lokasi. Kalau misalkan ada full paper, kalian cek nomornya tembus atau enggak atas bawah. Setelah itu kalian test drive. Terus ngobrol-ngobrol sama penjualnya, minusnya apa aja. Jadi biar ketahuan gitu. Kalau misalkan si penjualnya bohong ataupun nggak ngasih tahu, ya setidaknya kita ngerti lah, tahu gitu kan. Setidaknya dikit-dikit tahu gitu. Oke. Setelah itu misalkan kita udah dapet nih 1 unit motor dengan harga 3 juta misalkan. Dengan harga 3 juta. Nah, kalau misalkan menurut kalian motor itu layak, dalam artian kalian dapet terus motor itu layak dijual lagi, kalian ya dijual dengan contoh lah 4 juta. Ya kalau misalkan dari 4 juta itu kan ditawar-tawar jadi 3,5 misalkan, atau 3,3 misalkan ya. Setidaknya kalian jual beli, setidaknya kalian ada cuan sedikit lah gitu. Nah yang penting itu apa ya, penting gitu teman-teman, jadi enak gitu. Nah itu kan kalau misalkan kalian sudah dapat motor terus kalian menurut kalian layak dan dijual lagi. Nah kalau misalkan kalian jualnya santai kayak gue nih, ya gue santai aja gitu. Ini dikit-dikit gue perbaiki, kayak shock breaker depan diperbaiki sama gue tuh, jadi enak gitu teman-teman. Terus jok ini jok udah mulai jelek juga ya, padahal gue baru ganti nih. Kayaknya
kena barang tajam atau gimana ya udah mulai sobek-sobek, tapi nggak apa-apa lah. Nah gitu teman-teman, jadi kalau misalkan menurut kalian layak sedikit diperbaiki ya perbaiki, terus harganya dinaikin gitu teman-teman. Itu menurut pandangan gue ya. Kalau misalkan pandangan kalian berbeda ya silahkan. Jadi ada tipe orang yang dapat motor langsung dijual lagi, ada tipe orang yang dapat motor diperbaiki dulu setelah itu dijual, lalu ada orang tipenya kayak gue gitu. Jadi gue pakai apa ya pakai sendiri aja motornya gitu. Kalau misalkan ada yang minat ya jual, ya sedikit-sedikit gue perbaiki gitu kan. Perbaikinya nggak banyak-banyak ya, sedikit-sedikit aja gitu teman-teman. Si teteh gimana teman-teman menurut kalian, sependapat atau enggak gitu. Nah dari situ kan kalau misalkan cuannya gedenya alhamdulillah, kalau misalkan sedikit ya nggak apa-apa teman-teman, namanya jual beli kan setidaknya nggak rugi gitu. Kalau misalkan kalian sudah ada beberapa part yang diperbaiki, yaitu setidaknya hitunglah sama kalian gitu. Itu misalkan dari 3 juta kita perbaikan 200.000 misalkan perbaikan 200.000, jadi modal 3,2 misalkan teman-teman, 3,2 ya. Nah kalian kalau misalkan jual di 35 pun itu udah ada untung 300.000 gitu teman-teman, alhamdulillah kan, ya nggak sih? Nah itu bagi kalian yang itu Astrea Grand, ya nggak sih? Astrea atau Grand, legenda apa? Gue suka kebalik. Oke. Itu bagi kalian yang pengen jual belinya yang tidak restorasi teman-teman, dari 5 juta kalian ngambil 3,2 juta misalkan dengan beli barang dan sedikit restorasi, sedikit ganti part gitu kan, kalian masih bisa 1,8. Oke. Nah kalau kalian dari 5 juta itu dibeliin 2 yang jadul itu bisa, atau kalian beli yang 5 juta misalkan biaya 5 juta, kalian cari yang 5 juta, ngerti nggak? Jadi kalian punya uang 5 juta, kita ngambil yang 5 juta tapi yang sudah full paper, full restorasi misalkan, ya setidaknya kalau misalkan nggak full restorasi tapi ya udah berapa persen lah gitu, udah berapa puluh persen, 90%-an misalkan, atau 80-90%-an udah direstorasi. Nah kalian bisa aja teman-teman beli yang kayak gitu. Cuman kalau misalkan kalian ngambil yang 5 juta dengan budget 5 juta kan ngepas banget, ngepres gitu. Kalian nggak punya simpanan teman-teman, nggak punya simpanan uang gitu. Kalau misalkan beli yang jadul tadi kan ada simpanan, jadi enak gitu teman-teman. Kalau misalkan 5 juta ya kita harus mau nggak mau harus langsung jual teman-teman. Kalau misalkan kita pakai ada kerusakan ya kita ngeluarin lagi gitu. Jadi gue saranin sih kalau misalkan yang langsung ngambil yang 5 juta ke paper restorasi gitu kan, ya langsung jual aja. Kalian bisa naikin lah sedikit atau berapa gitu teman-teman. Oke. Aduh. Nah mungkin segitu dulu teman-teman tipsnya dari gua. Aduh. Oh iya gue lupa teman-teman. Kenapa jual beli motor bekas itu terutama yang jadul itu menurut gue boleh lah gitu, ada cuannya dikit bagi kita kaum yang misalkan punya budget 5 juta 10 juta itu setidaknya menguntungkan sih menurut gue ya. Menurut gue menguntungkan, kenapa? Karena yang pertama tren teman-teman, bawa pulang alias buah ayam. Yang pertama menguntungkan, ya dalam artian menguntungkan ya kayak tadi menurut gue gitu ya, sedikit-sedikit lumayan lah buat kaum receh gitu kan, anjay bahasa kaum receh. Lalu yang kedua tren teman-teman, sekarang kan trennya banyak banget motor-motor jadul gitu kan, banyak banget motor jadul gitu, jadi pasti orang-orang ya tertarik lah gitu teman, tertarik pakai motor jadul. Walaupun mereka masih muda gitu kan. Kalau misalkan orang tua, misalkan orang-orang dulu kan di zamannya mereka udah ada, cuman belum kesampaian, tapi mereka pengen beli sekarang gitu. Jadi kayak balas dendam dulu gitu. Itu kalau misalkan
nggak orang tua ya, anak-anak muda juga sekarang banyak sih yang pakai motor klasik gitu. Ada yang custom, ada yang plastik, ada yang jadul. Ya nggak sih? Dan juga yang paling penting sih menurut gua, harga motor klasik. Kenapa gua rekomendasikan jual beli motor klasik itu karena harganya stabil teman-teman. Anjay. Karena harganya stabil teman-teman. Jadi harga motor klasik itu kalau kata orang-orang sih bisa dibilang gelap. Ya walaupun nggak gelap-gelap amat sih. Gelap atau enggak ya? Bisa dibilang gelap, bisa dibilang gelap, bisa dibilang enggak. Kenapa? Karena gini. Si amang-amang. Karena gini teman-teman, kalau misalkan kalian dapat motor yang bener-bener rare item, ini Astrea Green. Kalau misalkan kalian bener-bener dapat yang rare item, contoh ada Suzuki FR90 teman-teman, 90 atau 70 ya, 90 kalau nggak salah. Itu bener-bener rare item teman-teman, dan itu harganya gelap. Dalam artian ya jarang ada yang jual dan biasanya harganya tinggi. Dan kalian di di budget 5 juta nggak bakal cukup teman-teman. Terakhir gue nemu sih motor FR80 nih ya, itu 25 juta teman-teman. 25 juta, gila, gelap kan? Kalau misalkan yang banyak, misalkan cat 70, ataupun motor apa yang lebih banyak, itu biasanya masih ada lah, masih kelihatan gitu harganya. Ya kadang sedikit gelap tapi ada gitu. Kalau misalkan yang rare item gitu ya, rare item yang langka banget itu, wah gelap banget harganya cuy. Itu teman-teman menurut gua. Jadi keuntungannya ya ada cuan dikit-dikit lumayan, terus juga ada sedang tren juga, lagi mulai tren juga. Terus yang ketiga menurut gua tadi harganya relatif lebih apa sih namanya anjing, lupa gua. Harganya relatif lebih stabil gitu teman-teman. Ya Allah gua lupa dah. Harganya relatif lebih stabil teman-teman dibandingkan motor-motor yang sekarang gitu. Itu teman-teman ya, gue udah mulai sampai ini nih yang rame-rame. Mungkin gue cukupkan sekian deh kayaknya. Gue juga nggak bawa kamera jadi nggak bisa foto-foto. Nah teman-teman, gue cukupkan sekian. Semoga ada bermanfaat bagi kalian, ya mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Dan terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Gue Ramen Motovlog. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Oke teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apaan tuh?